Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Kemudian salawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa RIS TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kami akan menyampaikan pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua, yang mana berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan utama di dalam Islam. Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya kewajiban sosial, akan tetapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, hanya kepadakulah engkau kembali. Ahibbati fillah a'azanillahu wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu setelah tauhidullah azza wa jalla, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtuhu fi sukhtihima. Dan murkanya Allah itu terdapat pada murkanya orang tua. Di dalam hadis ini menegaskan bahwasanya keridhoan Allah bergantung pada keridhoan orang tua. Maka ahibati fillah, jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka salah satu caranya dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang pertama yaitu menghormati dan mendengarkan nasihat mereka. Maka wajib bagi kita untuk menghormati kedua orang tua kita, baik ketika kita sedang di rumah ataupun di luar rumah. Maka wajib kita menghormati orang tua kita, dan kita pun wajib menjaga kehormatan orang tua kita. Kemudian kita pun wajib mendengarkan nasihat mereka, ya. Selama nasihat yang mereka sampaikan berupa nasihat kebaikan, maka wajib bagi kita taat dan patuh kepada mereka berdua. Kemudian di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang kedua yaitu membantu dan memenuhi kebutuhan mereka dengan ikhlas. Ikhwatal Islam, kita sebisa mungkin luangkan waktu kita untuk membantu kedua orang tua kita. Kalaupun seandainya kita belum sempat membantu orang tua kita, minimal kita tidak membuat repot kedua orang tua kita. Jangan sampai malah kita menambah beban pikiran, beban tenaga, beban pekerjaan bagi orang tua kita. Kemudian di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang ketiga yaitu adalah mendoakan mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, ya. Mendoakan kedua orang tua merupakan amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu merupakan modal untuk orang tua kita ketika orang tua kita di kemudian hari meninggalkan kita atau telah wafat.
Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan, inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Jikalau seseorang wafat, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah. Ya, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Maka ahibati fillah azanillahu wa iyyakum, ketika kita sedang berdoa, kita sisipkan doa untuk orang tua kita. Kita siapkan doa-doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Kalaupun kita belum bisa membalas jasa mereka berdua, dan sepertinya tidak akan bisa kita membalas jasa mereka sampai kita wafat, minimal kita mendoakan mereka. Kemudian, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil." Para pemirsa Haris TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-walidu awsatu min abwabil jannah." Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal bab aw ihfadhu. Jika engkau kehendaki, engkau bisa sia-siakan ataupun engkau bisa menjaganya. Semoga kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi diri pribadi dan juga untuk pemirsa sekalian dimanapun antum berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.